Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa. Saya dari program studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menceritakan salah satu tokoh intelektual Islam, yaitu Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkashi. Di sini saya akan sedikit membacakan biografi tentang beliau. Beliau lahir di Ponorogo pada tanggal 13 September tahun 1958 sebagai putra ke-9 dari Kiai Haji Imam Zarkashi, pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor. Beliau menyelesaikan pendidikan menengah di Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo. Pendidikan sarjana ia selesaikan di Institut Pendidikan Darussalam pada tahun 1982 pada jurusan Ilmu Pendidikan. Kemudian, beliau melanjutkan jenjang magister dalam bidang pendidikan menengah di Universitas Punjab, Lahore, Pakistan, dan selesai pada tahun 1986. Beliau memperoleh beasiswa dari pemerintah Inggris melalui British Council untuk melanjutkan pendidikan magister keduanya dalam bidang filsafat di Departemen Teologi Universitas Birmingham, Inggris, dan lulus pada tahun 1998 dengan tesis berjudul Ibn Taymiyah Critique of Philosophy. Dari Inggris, beliau kemudian melanjutkan pendidikan doktoral di International Institute of Islamic Thought and Civilization atau Institut Internasional Pemikiran dan Peradaban Islam, Kuala Lumpur, Malaysia. Beliau mengambil fokus penelitian dalam bidang filsafat Islam dengan spesialisasi filsafat kausalitas dengan studi tokoh Al-Ghazali. Disertainya, beliau menyelesaikan di bawah bimbingan Alparslan Achiken, pakar filsafat Islam dan Barat, dengan judul Al-Ghazali Concept of Causality with Reference to His Interpretation of Reality of Knowledge. Disertasi tersebut telah diterbitkan kembali untuk konsumsi publik dengan judul Kausalitas Hukum Alam atau Tuhan, membaca pemikiran religio saintifik Al-Ghazali. Ini saya akan membacakan beberapa karya tulis beliau, yaitu Pemikiran Al-Ghazali tentang Pendidikan. Yang kedua, Tantangan Sekularisasi dan Liberalisasi di Dunia Islam. Yang ketiga, Liberalisasi Pemikiran Islam, Gerakan Bersama Misionaris Orientalis dan Kolonialis. Yang keempat, Peradaban Islam, Makna dan Strategi Pembangunannya. Yang kelima, Al-Ghazali Concept of Causality with Reference to His Interpretation of Reality and Knowledge. Yang keenam, Mishkat, Refleksi tentang Islam, Westernisasi dan Liberalisasi. Yang ketujuh, Kausalitas antara hukum alam dan Tuhan, membaca pemikiran religio saintifik Imam Al-Ghazali. Dan yang terakhir, Minhaj Berislam dari ritual hingga intelektual. Selanjutnya, saya akan membacakan salah satu pemikiran beliau, yaitu tentang pandangan hidup dan epistemologi Islam. Istilah pandangan hidup sejauh literatur menyebutkan pertama kali digunakan oleh Immanuel Kant dalam bukunya Kritik atas Nalar Murni dengan istilah Weltanschauung dalam bahasa Jerman, yang artinya pandangan dunia. Istilah ini kemudian dikembangkan oleh ragam pemikir seperti Hegel, Dilthey, dan Husserl. Pandangan hidup terbentuk dari akumulasi pengetahuan dalam pikiran manusia, baik pengetahuan a priori maupun a posteriori, konsep-konsep serta sikap mental yang ia kembangkan semasa hidupnya. Akumulasi pengetahuan ini disebut Thomas F. Wall disebut sebagai epistemological belief, membentuk pandangan hidup, bersama dengan peranan besar dari kepercayaan metafisik yang ia anut. Dalam kajian keislaman, konsep pandangan hidup sudah dibahas oleh ragam cendekiawan muslim seperti Abu Al-Ala Al-Maududi, Samit Atif Al-Zain, Sayyid Qutb, dan Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Hamid mengikuti konsep pandangan hidup Islam menurut Al-Attas yang baginya tidak memisahkan antara kepercayaan dengan pengetahuan. Menurut Alparslan,
Pandangan hidup lahir dari kristalisasi konsep-konsep dalam pemikiran manusia yang membentuk kerangka fikir. Hamid Fahmi Zarkashi menyimpulkan bahwa ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh seseorang itu terdiri dari ide-ide, kepercayaan, aspirasi, dan lain sebagainya, yang seluruhnya membentuk suatu totalitas konsep yang saling berkaitan dan terorganisasi dalam sebuah jaringan dalam pemikiran manusia. Pengetahuan ini dalam tradisi intelektual Islam adalah terbentuk dari konsep dan ajaran dalam agama Islam. Mengikuti Al-Farslan, Hamid berpendapat bahwa pandangan hidup Islam adalah termasuk pandangan hidup transparan karena ia tidak lahir di antara masyarakat ilmiah yang memiliki mekanisme canggih untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Pandangan hidup Islam muncul dari wahyu ilahi yang diterima oleh Nabi Muhammad dan kemudian olehnya dijelaskan dan disebarkan ke masyarakat. Hamid kemudian memberikan penjelasan terkait pandangan hidup Islam dan epistemologi Islam dengan bermula dari tesis dan pemikiran al-atas. Berpikir dengan pandangan hidup Islam berarti berpikir dengan mengikuti konsep ketuhanan dengan sifat-sifatnya yang telah didefinisikan oleh Islam. Dengan demikian, proses keilmuan seluruhnya berorientasi terhadap ibadah kepada Tuhan, sehingga seluruh konsep, teori, dan paradigma keilmuan harus bermuara pada konsep Tuhan Yang Maha Esa. Proses keilmuan tersebut berkulminasi kepada peningkatan pengetahuan terhadap Tuhan dan keimanan kepadanya. Orientasi proses keilmuan pada Tuhan meniscayakan wahyu beserta perangkat penjelasnya sebagai sumber ilmu. Dalam Islam, wahyu ini adalah Al-Quran dan perangkat penjelasannya berupa pendalilan dengan menggunakan hadis, ijma', dan qiyas. Quran dan hadis diposisikan sebagai teks sakral atau dalil nakli dan ijma' serta qiyas sebagai penjelas rasio atau dalil akli. Rangkaian wahyu dan perangkat penjelasnya ini juga digunakan dalam melakukan pembaharuan dalam kajian keislaman. Dengan orientasi dan perangkatnya, berpikir dalam pandangan Islam bersifat integralistik atau tauhidi. Sifat integralistik ini bermakna bahwa Islam tidak hanya melibatkan keadaan sosial maupun natural yang empiris, namun juga melibatkan aspek non-empiris. Kombinasi ini merukunkan antara aspek dunia dan aspek akhirat. Sifat integralistik ini juga memposisikan kebenaran subjektif. Sesuatu yang real secara objektif tidak bisa disebut kebenaran objektif apabila bertentangan dengan kebenaran dalam Islam. Berpikir dengan pandangan hidup Islam, dengan demikian juga bermakna berpikir tentang hal yang nampak atau empirik dan fisik, dan hal yang tidak nampak atau non-empirik dan metafisik. Dengan berbasis pada wahyu, ketika seorang muslim melihat makanan, misalnya, maka yang dilihat bukanlah sekadar apa yang dapat dicerap oleh panca indera, namun apa yang juga ada dalam realitas metafisik, apa realitas kehalalan dan keharamannya. Pandangan hidup tersebut pada akhirnya dapat mengembalikan ukuran dari manusia kembali ke Tuhan. Dengan demikian, standar moralitas dapat dirukunkan dengan sifat absolut pada aspek ketuhanan Yang Maha Esa, namun juga tetap menghargai aspek relatif dari ruang dan waktu. Dalam Islam, kebenaran sudah turun dari Tuhan. Hal ini kemudian ditegaskan oleh Hamid dalam Mishkat, yaitu dari Tuhanmu, berasal dari sana, dan sudah berada di sini di masa kini dalam ruang dan waktu kehidupan manusia, yang manusiawi dan menyejarah sebenarnya bisa mutlak. Semua adalah relatif, bisa berarti semua tidak ada yang tahu Tuhan yang mutlak dan kebenaran firman-Nya yang mutlak. Oleh karena itu, pemikiran Hamid Fahmi Zarkashi tentang pandangan hidup dan epistemologi Islam memberikan perspektif yang mendalam dan relevan dalam menghadapi tantangan zaman modern. Penekanannya pada Islam sebagai pandangan hidup berbasis tauhid, menawarkan solusi terhadap fragmentasi kehidupan
umat yang sering terpengaruh oleh sekularisme. Dengan meletakkan tauhid sebagai inti pandangan hidup, beliau mengingatkan bahwa seluruh aspek kehidupan harus berada dalam harmoni dengan nilai-nilai ilahiyah. Dalam epistemologi Islam, kritiknya terhadap dominasi paradigma barat yang sekuler dan materialistik sangat relevan, terutama dalam konteks globalisasi yang sering meminggirkan dimensi spiritual dan moral. Usulannya untuk mengintegrasikan wahyu, akal, dan intuisi dalam memahami ilmu adalah upaya penting untuk membangun epistemologi yang holistik sekaligus memperkuat identitas keilmuan Islam. Selain itu, gagasannya tentang rekonstruksi pendidikan Islam menunjukkan kepeduliannya terhadap penguatan generasi muslim dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dan nilai-nilai keislaman. Beliau memberikan solusi yang strategis untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kokoh secara spiritual. Secara keseluruhan, pemikirannya yang relevan untuk menjawab krisis intelektual umat muslim dan membangun kembali peradaban Islam yang kokoh berbasis pada prinsip keimanan, moralitas, dan ilmu pengetahuan. Kesimpulannya, Hamid Fahmi Zarkashi menekankan pentingnya Islam sebagai pandangan hidup yang berlandaskan tauhid dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Dalam epistemologi Islam, beliau mengkritik sekularisme barat dan mengajukan konsep ilmu berbasis wahyu, akal, dan intuisi yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral. Beliau juga menyerukan rekonstruksi pendidikan Islam untuk mengatasi krisis intelektual dengan tujuan melahirkan individu yang mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai keislaman demi kebangkitan peradaban Islam. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang tokoh Islam Hamid Fahmi Zarkashi. Salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.